Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi, pertemuan selanjutnya dalam pemrograman Python. Ya, pada kesempatan hari ini kita coba bagaimana menampilkan data dari database MySQL pada web flash Python ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba menampilkan atau mengedit HTML kodenya ya. Nah, pertemuan hari ini kita akan coba menampilkan data dari database MySQL pada web flash. Kita cobakan untuk menampilkan data dari master barang ya. Nah, untuk menampilkan data dari master barang, langkah-langkahnya pertama kita harus buat koneksi database dulu ya. Kita buat koneksi database. Yang kedua, kita buat isi tabel dalam tabelnya ya. Nah, yang ketiga, kita akan lakukan pengodean di web nya pada editor Visual Code. Yang keempat, kita jalankan server database MySQL ya. Di sini kita pakai XAMPP. Kita jalankan yang kelima, jalankan web flash-nya. Dan selanjutnya buka browser ketika untuk alamat web flash-nya ya. Ini portnya port localhost jadi 127.001.5000 ya. Oke, selanjutnya langkah pertama kita harus buat kode koneksi database ya. Di aplikasi config-nya ini seperti tampilan di bawah ini ya. Nah, jadi ini kita tambahkan aplikasi config-nya ya, ada aplikasi .config MySQL ini ya, MySQL host-nya kita menggunakan localhost ya. Aplikasi config MySQL user-nya itu root ya. Aplikasi config MySQL password-nya, nah ini opsional. Kalau bisa menggunakan password, nah kebetulan di sini kita menggunakan password ya. Ini password-nya ini opsional. Terus aplikasi untuk MySQL DB-nya, nama database-nya yang kita simpan database MySQL ya. Kita tulis saja nih Python DB ya. Oke, kalau ini setelah itu ini kita harus tambahkan di atas itu ada ini ya, ada prompt flash MySQL DB import MySQL ya. Nah, terus ada tambahkan juga request ya, URL portnya sama redirect ya. Ini harus tambahkan juga ya, URL port redirect ya. Kalau ini render template itu untuk menampilkan HTML-nya ya. Ini ada tambah request, URL port dan redirect sama prompt plus MySQL DB ya, import MySQL ya. Nah, ini supaya untuk menampilkan pada kasus ini kita menggunakan Python yang versi 3,8 ya. Jadi kalau misalnya versi sebelumnya berarti itu harus di upgrade dulu ke versi yang support ini ya, prompt flash ya. Jadi support prompt flash MySQL ini ya, MySQL DB ya. Nah, jadi pakai yang 3.8 Pythonnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita buat tabel dan field-nya dalam database ya. Nah, ini kita buka ya, kita pakai localhost ya, portnya nanti opsional juga ya. XAMPP, kita database-nya tadi kita udah tahu namanya Python DB ya. Kemudian isikan field-nya ya. Field-nya ini ID barang, ada nama barang, harga, satuannya ya. Nah, kita simpan, kita isikan satu saja rekodnya ya. Nah, rekod nomor 1 misalnya. Ini nomor 1 nama barang apa, televisi berwarna, harganya 1.500.000, satuan dalam karton ya. Contohnya begini. Setelah itu baru kita simpan ya. Nah, simpan. Nah, selanjutnya
kita lakukan pengeditan pada pengodean web P-nya ya. Ini kita pakai menggunakan editor Visual Code. Nah, lihat ini ini fungsi dari aplikasi root master barang ya. Nah, aplikasi root master barang ini sudah didefinisikan juga pada master barang HTML ya. Master barang HTML ya. Nah, fungsinya ini ada dep master barang ini. Nah, kita ini ada ini dibacanya kursor sama dengan MySQL connection kursor. Jadi kursor akan membaca ini ya. Definisi kursor ini adalah bagaimana membuat koneksi MySQL connection ya. Nah, kursor eksekusi ini adalah akan mengselect dari master barang ya. Berarti datanya akan mengambil dari master barang. Terus barang sama dengan core page all ya. Jadi barang ini adalah akan menampilkan dari kursor tadi ya, dari koneksi ini ya. Terus ini kursor close ya. Nah, untuk render ini akan di render data yang tadi sudah ditampilkan itu akan di master barang HTML ya. Menunya menu master ya, ini HTML-nya, sub menunya barang, dan data sama dengan barang ya. Data sama barang ini adalah data untuk menampilkan ya barang inisialnya di datanya ya ini ya. Nah, data ini nanti akan digunakan di kode HTML-nya ya. Kode HTML master barang ya. Nah, kita lihat. Nah, jadi berikutnya setelah kita rubah juga di WP-nya, di master barang HTML juga harus diedit ya. Nah, diedit. Nah, kita contoh nanti untuk tadi yang fill-nya ya, nama barang ini kan. Nah, ini di tabel cut body ya, cut body di HTML kode. Ini ada nama barang, ada harga barang, ada satuan ya. Juga ada ini di body pastikan bahwa sudah ada pemanggilan for row in data ya. Jadi akan membaca baris pada data ya. Nah, terus juga ini akan loop indexnya ya. Loop index ini tujuannya untuk menampilkan berapa dia punya record ya. Nah, misalnya ada 5, dia akan tampilkan sampai 5 gitu ya. Ini row 1 ini akan menampilkan kode yang di field-nya ya. Ini ya, berarti di field yang nomor 1. Row 2 ini adalah menampilkan di field nomor 2 ya. Row 3 ini menampilkan 3. Nah, ini ya, menampilkan field yang 3, berarti menampilkan satuan gitu ya. Nah, selanjutnya jangan lupa kita ini pertama for, berarti ini ada statement and for juga sini ya, di body tadi ya. Nah, ini ya, jadi harus kita pertama kalau menampilkan ini tadi kita di WP ya, di Python-nya kita rubah ya, master barangnya, fungsinya, koneksi database-nya ya, terus juga rendernya, sama ini di HTML master barangnya ya. Nah, selanjutnya untuk menjalankan, kita coba jalankan server database ya. Database-nya MySQL exam ya, tinggal start saja nanti ya. Start. Jika sudah running, keterangannya begini ya. Nah, ini warna hijau itu tinggal di, nah, kalau udah jalan berarti udah jalan semua ya, Apache-nya sama MySQL ya. Berarti ini udah jalan oke, tidak ada masalah ya. Nah, berikutnya kita jalankan juga web flash-nya ya. Nah, pertama-tama kalau kita menggunakan ini environment ya, ini juga opsional, jadi bisa menggunakan environment, juga bisa menggunakan dengan Visual Code ya. Nah, jadi kalau menggunakan environment kita aktifkan dulu ya, di mana environment tersebut. Nah, di sini contohnya menggunakan environment ya, pada filenya namanya di entry ya, environment-nya harus diaktifkan. Nah, environment ini berarti program webnya ini flashnya itu menggunakan environment ya. Nah, tujuannya kalau nanti kita buat project yang
banyak gitu ya. Nah, kita sesuai dengan kebutuhan projectnya per folder ya. Nah, cuman ini berbasis untuk supaya ini saja projectnya, supaya inilah bisa terkontrol ya. Nah, nanti library yang dibutuhkan itu berdasarkan environment ini saja gitu ya. Nah, jadi kalau sudah update maka sini udah keterangan ini ada localhost ya 127.0.0.0.1 ya. Nah, ini berarti sudah jalan ya. Kalau sudah jalan, nah kita coba kita masuk ke browser ya. Nah, ketikkan URL-nya ya, itu 127.0.0.0.1.25.000 ya. Nah, jadi kalau tidak ada error maka itu akan tampil begini ya. Jadi ini aplikasi akan tampilkan dashboard terkait master barang tadi ya, master barang. Nah, jika tidak error maka kita kalau saya klik master barang tadi, ini kita akan tampil sebagai berikut ya. Master barang di sini ada tampil master barang, ada tampilan. Nah, ini tampil ada nomornya ya, nomornya, ada nama barangnya, ada harganya, ada satuannya ya. Nah, satuannya. Oke, itu kira-kira. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana membuat form edit, form update dan delete ya. Tetap stay di di channel ini supaya nanti kita bisa menambahkan hasanah kita dalam pemrograman Python, khususnya dalam web flash Python ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.